Shalom buat Shalom. pendengar Rektel TV, dan saya bersyukur saya punya peluang, Tuhan juga memberikan waktunya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya mengenal Dia. Keluarga saya dari lahir, kalau istilah saya dari hari Jumat. Lalu perjalanan hidup, umur 12 tahun, saya sangat sederhana, hanya melihat pohon Natal. Saya merasa pohon Natal itu indah. Yang biasanya kebetulan waktu itu di daerah rumah saya itu, rumah orang tua terutama, ada orang Nasrani. Jadi saya sering main ke sana. Saat Natal ternyata waktu itu, saya kok melihat pohon Natal takjub. Waktu itu masih pakai pohon hidup. Terus dikasih hiasan. Dengan kesedihan hati. Kenapa saya punya kesedihan hati? Karena saya anak pertama. Waktu itu adik saya baru 5, tapi sekarang menjadi 8. Terus selalu, karena saya anak pertama, selalu yang diberikan tanggung jawab saya. Artinya semua kesalahan adik saya, tapi saya harus bertanggung jawab. Sering-sering saya ngobrol dengan tante yang menganut agama Kristen itu, saya sering share. Tapi saat saya melihat pohon Natal, saya nggak jadi mau bicara atau share masalah saya di tante itu. Saya ingat, terus tante coba tanya, kenapa ya? Nggak, ini kok indah bener ya pohon Natalnya. Kok rasanya tenang hatiku gitu. Sangat sederhana. Shalom saudara, salam sehat dan salam sukses bagi kita semua. Saudara, kita bersyukur selayaknya sebagai pengikut Tuhan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meninggalkan jalan lamanya menuju ke jalan kebenaran, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita dikabarkan dalam beberapa hari ini seorang artis senior yang terkenal ya, yang disebut namanya Yati Surakman. Yati Surakman ini meninggalkan iman lamanya ya, atau meninggalkan agama lamanya, agama Islam, dan menjadi pengikut Kristus. Tahukah saudara apa sih yang melatar belakangi Yati Surakman ini meninggalkan agamanya? Yati Surakman pindah keyakinan bukanlah sebuah ajakan atau paksaan seseorang, melainkan karena hanya hal sepele atau hal yang sangat-sangat sederhana, yaitu ketika dia melihat pohon Natal di rumah tetangga. Ketika dia melihat pohon itu, hatinya luluh. Ketika saya membaca artikel di medsos mengenai perpindahan Ibu Yati, itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua yang percaya. Artinya apa? Tuhan bisa memakai apa saja untuk membawa manusia percaya kepadanya. Jadi saudara, Yati Surakman ini sebenarnya waktu masih muda dia sudah menjadi pengikut Yesus secara diam-diam. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada artikel yang menceritakan tentang Yati Surakman bahwa masa mudanya menjadi orang yang diam-diam mengikut Yesus, tetapi tetap sholat. Kenapa? Karena dia takut kalau dia meninggalkan Islam, mungkin karirnya akan jatuh. Tapi saudara, puji Tuhan, akhir hidup atau sisa hidup dari Yati Surakman ini akhirnya menemukan jalan kebenaran, yaitu jalan melalui Yesus Kristus. Menarik saudara, bahwa Yati Surakman ini di usianya yang ke-64, dia menyadari bahwa hidup ini hanyalah titipan semata, atau yang sedang dijalani saat di dunia ini hanyalah sementara. Karena hidup yang kekal sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Dan dia menyadari
bahwa sisa hidupnya ini untuk Tuhan. Sisa hidupnya ini menjadi pengikut Kristus, kembali kepada jalan Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai segala cara untuk membawa orang-orang datang kepadanya. Melalui pohon Natal tetangga membuat Yati Surakman tidak tenang, hatinya bergejolak, dan akhirnya mempublikasikan imannya di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan engkau supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, firman ini kiranya menguatkan kita bahwa ketika kita sudah berada di jalan yang benar, artinya bukan kita yang memilih jalan itu, tetapi karena Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah, supaya kita menjadi pengikut Kristus, supaya kita bersama-sama dengan Dia berada di dalam kerajaan surga. Hidup ini sangat singkat, dan hidup ini simple dan sederhana. Tuhan ingin hidup kita maksimal, walaupun sederhana, walaupun kita tidak lama, tapi kita maksimal di dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menjadi penghasil buah. Saudara, Yati Surakman menjadi contoh bahwa hanya melalui pohon Natal saja dia bisa menjadi pengikut Kristus. Bukan berarti kita tidak memberitakan Injil. Artinya kalau dia bisa memakai pohon Natal, apalagi kita yang mendapat amanat agung itu sendiri. So, kita terus semangat dalam memberitakan Injil, karena Tuhan ingin banyak orang diselamatkan. Beritakan saja, urusan hati seseorang mengikut Kristus biarlah urusan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Salam.